Cuman kalau melihat konteks yang tadi, Ko Denis, dengan membawa 321 orang berbondong-bondong datang melakukan judi daring, ini kan berarti ya Anda seperti yang Anda katakan di segmen sebelumnya, berani nekat, padahal udah jelas-jelas tantangannya adalah aturan hukum yang dilanggar dan bisa saja mereka ditangkap. Ini bisa jadi bertahap ya, karena dulu kami waktu bikin juga kan gak langsung 28 web. Satu web dulu, 2 web dulu, bikin satu web lagi, akhirnya jadi 5, akhirnya jadi 10. Setelah akhirnya yang Indonesia berjalan, kita pengen buka nih kerjasama dengan orang Hong Kong, kerjasama dengan orang Thailand, itu bisa saja. Ya. Cuman kan kenapa akhirnya jadi berbagai macam warga negara? Karena kalau kita pengen bikin web Thailand, mendingan cari orang Thailand yang mau kerja gituan digaji daripada ngajarin orang Indonesia sampai lancar bahasa Thailand supaya bisa jadi live chat sama orang-orang Thailand di sana yang pada pengen main judi. Makanya ini tahu mungkin yang datang orang-orang mohon maaf orang-orang Tiongkok dulu. Pelan-pelan akhirnya cari ajak-ajak orang-orang Vietnam, orang-orang mana. Dan di sekitaran situ kan emang kayak kita tahu ya banyak tempat hiburan malam yang pada kerja di situ juga mohon maaf cewek-cewek Thailand, cewek-cewek Vietnam. Cari aja orang-orang dan terbukti deh ada yang cewek-cewek juga kan. Mau nggak daripada kerja di situ misalkan di tempat hiburan malam nari-nari suruh mabok segala macam. Kerja kayak ginian di kantor gaji misalkan lebih gede. Jadi masih bisa dicari untuk tanpa open recruitment yang benar-benar terlalu vulgar lewat jalur kayak begitu mulut ke mulut juga masih bisa. Dan pengusutan ini kalau sudah sampai sebanyak itu yang ditangkap, bagi polisi harusnya udah nggak jadi tantangan lagi dong mencari bandar ya setelah menangkap sebanyak itu orang ya. Harusnya. Yang masih soleh, baik, jujur banyak. Tapi yang masih membiarkan untuk buka karena masih kebagian kue juga banyak. Kembali lagi soal kue itu tadi. Oke. Cuman melihat, kita coba mundur ke belakang. Beberapa periode yang lalu sempat ada juga yang mengaku merasa dijebak. Mendapatkan pekerjaan di Kamboja, mendapat posisi tertentu atau pekerjaan tertentu, tapi pada akhirnya terlibat dalam skenario operasi judi daring itu. Dan tampaknya memang ya akal bulus itu yang coba dimanfaatkan demi bisa mengejar orang sebanyak-banyaknya biar bisa mengoperasikan ke sana. Di sana itu nanti awalnya memang judi Mas Tifal ya. Cuman kan lama-lama akhirnya yang benar-benar bikin kantor khusus untuk nipu scam itu juga ada. Kan nggak mungkin dong ketika open recruitment disampaikan, ayo siapa yang mau kerja jadi penipu. Tahu-tahu begitu nyampe diambil pasportnya, tugasnya. Bahkan mohon maaf ya, yang dia laki-laki tapi suruh dibikin akun cewek. Terus nanti suruh deketin om-om, temenin chat, kasih perhatian. Nanti akhirnya kan dikasih uang jajan juga. Itu kayak gitu aja ada kantornya. Ya, apalagi yang jelas-jelas ya jalan judi seperti ini. Dan yang bikin judi juga bisa jadi awalnya dia nggak pengen bikin penipuan. Tapi ketika akhirnya misal dia udah buka nih website judi. Terus ternyata ada pemainnya yang by system emang lagi kebagian menang. Terus kalau kita milih nggak pengen bayar, si pemainnya ternyata orang Sulawesi nggak bisa ngapa-ngapain, masa mau ngejar ke Kamboja? Nggak usah dibayar aja sekalian. Nah akhirnya kalau misalnya udah kayak gitu, kepalang aja jadi web penipuan sekalian. Orang main deposit, giliran menang tinggal nggak usah dibayar. Makin merambah lagi kan jadi penipuan. Ya. Jadi ya, dan dulu juga bahkan di Indonesia kan pernah ditangkap, kan, digerebekin sindikat yang operasi SMS mama minta pulsa dan segala macam. Itu aja kan ada sindikatnya. Jadi akhirnya itu berkembang gitu di sana gitu. Yang benar-benar dibikin kayak kantor judi live bakarat ya. Beneran ada si mbak-mbaknya di depan meja bakarat gitu. Tapi di depannya kamera dan yang main orang-orang di Indonesia. Itu beneran ada. Mereka dandan di situ, disediain make up artisnya segala macam. Ya, yang khusus buat nipuin orang gitu, ngerekrutin orang. Yang suruh pura-pura jadi cewek, ngechatin om-om kesepian, ya, ditemenin video call, suaranya masih bisa diubah pakai AI segala macam, ya. Dan yang Anda yakini kasus yang terungkap 321 orang ditangkap itu sudah inti dari core masalah judul yang ada di tanah air atau baru pucuknya? Baru sedikit sih ini, belum apa-apa. Keyakinan Anda berapa banyak itu? Ya kan kita bisa lihat dari turnover mainnya aja kan sudah dibahas di beberapa acara juga yang perputaran uangnya bisa nyampe berapa triliun, ya. Sedangkan kalau misalkan satu app turnovernya misalkan baru sekitar beberapa ratus juta doang, dan ini orang-orangnya baru ada segitu. Ya gambaran sederhananya
Dulu waktu perbatasan Thailand sama Kamboja di Poi Phet itu aja di tahun 2015 ada sekitar 4 ribuan orang Indonesia. Ini baru 321. Dan itu belum seberapa menurut Dan Anda? belum seberapa. Dan juga kalau misalnya pengen ditelaah yang di Kamboja aja gitu kan. Di sekeliling Kamboja kan gak cuma yang di perbatasan sama Thailand Poi Phet. Ada yang Cheritum, Sihanoukville, ada yang di Ba Phet, yang perbatasan sama Vietnam. Itu semua bentuknya kayak begitu juga. Oke. Kasino dan juga tempat-tempat judi online. Oke. Jadi Sa- masih sedikit. saat beberapa orang sudah ditangkap, 321 saya bahasakan mereka yang beroperasi langsung atas judi daring ini. Pertanyaannya sekarang, bisakah polisi kemudian memburu sponsor dan penjamin di balik judi daring jaringan internasional?